Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema Yesus melihat kesusahan kita. Coba semua jemaat sama-sama katakan 1, 2, 3. Yesus melihat kesusahan kita. Kita jangan berpikir bahwa apa yang sedang kita alami hari-hari ini Tuhan tidak perhatikan kita. Amin. Kita jangan berpikir bahwa hari-hari ini air mata kita begitu sia-sia. Kita jangan berpikir bahwa hari-hari ini apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu tidak ada artinya. Ya, semua yang kita perbuat ada artinya. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita, kita mengalami problem dalam kehidupan kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Amin. Tuhan sedang memperhatikan kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kita lihat dalam kesibukan yang sedang Tuhan lakukan, pelayanan demi pelayanan yang sedang Tuhan lakukan, satu hal yang Tuhan tidak pernah berhenti lakukan adalah dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saking kita terlalu sibuk, kita sudah tidak berdoa. Kita melupakan Tuhan. Siapa kita yang berani-beraninya melupakan Tuhan? Kita sama istri atau sama suami saja, satu hari tidak mungkin kita lupa dia. Sama anak kita saja, kalau siang dia belum makan, kita sudah ingat, aduh ini Anoni siang ini dia belum makan, dia belum pulang-pulang. Ya, selalu ada ingat. Nah, kita yang manusia biasa ini saja kita selalu ingat Tuhan yang punya kuasa di langit dan di bumi. Satu hal yang dia tidak pernah lupakan adalah berdoa. Amin. Dia selalu berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan berhenti untuk berdoa. Ya. Siapkan waktu kita untuk berdoa, mau pagi, siang, sore, malam. Selalu untuk berdoa. Kita melihat ketika Yesus berdoa, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
Artinya ada jarak. Amin. Waktu itu ada jarak antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Firman Tuhan berkata bahwa mereka sudah jauh jaraknya. Ya. Mereka sudah di tengah danau, sedangkan Yesus masih ada di darat. Yesus masih ada di darat. Mungkin murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak melihat mereka. Ya. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka sedang berjalan sendirian. Kadang-kadang masalah yang kita alami menutup hati kita untuk berpikir bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Mau kita bergumul sendiri pun tetap Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Seperti kesaksian Mama Elora tadi. Tidak pernah ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak pernah. Apalagi ketika kita doakan untuk keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Ya, kita mendoakan bagaimana mereka bisa kembali ikut Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa sampai saat ini Yesus punya kerinduan untuk semua manusia diselamatkan. Amin. Jadi saat kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi supaya mereka diselamatkan, Anda tidak sedang bergumul sendiri. Amin. Saat Mama Eti berdoa untuk keluarga supaya mereka mengenal Tuhan, bukan Mama Eti sedang bergumul sendiri, tetapi itu juga merupakan kerinduan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Minggu lalu kita ikut upgrade misi, ya. Hamba Tuhan bilang apa? Dia bilang jangan padamkan api. Yang kedua, melayani saja dengan tulus. Mau dia berubah atau tidak berubah itu bukan urusan kamu. Amin. Saya terpukul dan saya juga tertegur. Saat itu saya menangis. Ya, orang belum suruh berlutut, saya suruh berlutut duluan di situ kalau saya menangis. Karena banyak hal yang Tuhan benahi dalam kehidupan kita. Saya juga seringkali kita terbuka saja. Kita berpikir bahwa saya sudah layani dia, dia tidak tahu berubah-berubah nih. Manusia siapa yang tidak jengkel? Betul kok tidak? Kita punya anak, kita omong dia 1-2 kali, kita maunya dia dengar. Betul? Lalu dia tidak dengar, tuh siapa yang tidak natok? Orang Atambua bilang. Siapa yang tidak terceke? Orang Atambua bilang. Orang Kupa bilang siapa yang tidak tahedek? Ya, sampai bahasa seperti itu. Artinya saking emosi, omong dengan orang yang manusia punya telinga, tapi seperti batu kayu yang tidak mau dengar, tidak mau berubah. Tapi ketika hamba Tuhan bilang apa? Itu bukan urusan kamu. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya berharap bahwa orang-orang yang saya layani mereka harus berubah. Ternyata tidak. Ya, itu bukan urusan saya. Saya pulang, saya sampaikan di kamarku. Saya bilang, kita pelayanan saja. Mau dia bertobat atau tidak bertobat itu bukan kita punya urusan. Amin. Setuju? Bukan kita punya urusan bikin orang berubah. Amin. Bukan kita punya urusan bikin dia bertobat. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Itu urusannya Tuhan dengan dia. Urusannya saya adalah sampaikan saja informasi kebenaran ini. Sampaikan saja berita kebenaran ini. Sampaikan saja berita pertobatan ini. Amin. Itu bagiannya saya. Bagiannya dia, terserah dia. Karena keputusan dia yang ambil. Amin. Bukan saya. Coba saat kita mau pertama kali ikut Tuhan, kira-kira ada yang paksa kita? Tidak ada. Amin. Ada orang yang suruh Bapak Eti datang ke sini? Tidak ada. Itu keputusan kita. Amin. Tadi pagi ketika kita bangun pagi, kita siap-siap datang ke sini, kira-kira itu keputusan orang lain untuk kita? Tidak. Itu keputusan kita sendiri. Jadi tidak perlu ketika kita berdoa untuk
Tuhan dia harus berubah sudah, Tuhan dia harus berubah Tuhan. Jangankan Mama Elora, saya juga ada di fase itu. Mama Elora berdoa untuk 1 orang, 2 orang. Saya ini berdoa untuk banyak orang juga. Ya, terlebih jemaat Tuhan setiap hari. Ya, sebelum saya sebut orang lain pun nama, saya sudah sebut ini jemaat Tuhan pun nama. Kenapa? Saking mengasihi, saking sayang dengan jemaat Tuhan ini. Ya, tapi sekali lagi itu bukan urusan saya dia mau bertobat atau tidak. Ya, urusan dia dengan Tuhan. Tugasnya saya adalah sampaikan firman ini. Yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan pertobatan adalah dia dan Tuhan. Tuhan yang memberikan dia pertumbuhan. Amin. Nah, kita melihat kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saat mereka sudah jalan, saat mereka sudah jauh, kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan mereka. Sekalipun secara fisik, ya, secara fisik kita melihat bahwa ada jarak. Tapi satu hal yang sering kita lupa, bahwa kita lupa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Seringkali kita lupa dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita menutup pikiran kita dengan kemungkinan yang tidak benar. Padahal harus kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Perkara-perkara yang mustahil di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang lain tidak melihat, tapi Allah kita melihat itu. Allah kita melihat itu. Kita melihat di ayat ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sedang melihat mereka. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka. Amin. Artinya saat itu Tuhan sedang melihat susah payahnya mereka mendayung perahu itu. Ya. Susah payahnya kita memikul setiap beban kita itu dilihat oleh Tuhan. Amin. Susah payahnya kita jatuh bangun dengan persoalan, dengan masalah, dengan beban, Tuhan melihat. Coba semua katakan, Tuhan melihat susah payahnya saya. 1, 2, 3. Ya, jadi begini Bapak Ibu Saudara, tidak perlu manusia lihat. Yang penting adalah Tuhan lihat. Amin. Buat apa kita minta belas kasihan daripada manusia? Sebab manusia terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang tidak terbatas. Dan Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi dengan jarak. Sekalipun tangan kita mungkin tidak sampai menyentuh orang-orang yang kita kasih, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap mereka yang sedang kita doakan. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Jangankan Mama Elora, saya ini orang yang pernah bergumul untuk Mama Gembala ini. Ini saya sampaikan. Saya ini waktu masih kecil seperti Nona dong ini. Ya, kami berdoa. Saya berdoa. Karena waktu itu saya tidak tahu masalah apa demi masalah. Mama tua ini tidak datang gereja ini kurang lebih berapa tahun tidak gereja. Gereja ini dari sini ke ini lantai bawah nih yang kita itu gereja, tanya Mama Eti nih. Gereja yang dulu ini yang Pablo masih kecil kita gendong-gendong ini. Ya. Mama tuh tidak datang gereja. Saya punya kakak juga tidak datang gereja. Saya tidak tahu namanya orang besar, saya tidak tahu mereka masalah apa. Tiap hari dia berdoa. Saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa. Ini Nona su SMP, saya waktu itu masih SD kelas berapa, saya berdoa, Tuhan tolong supaya mama masuk gereja. Doa dengan ketulusan hati. Tuhan tolong supaya mama, saya punya bapak memang suruh masuk gereja. Saya punya kakak laki-laki almarhum ini. Dengan saya punya mama nih. Yang 2 orang satu kaki tangan jadi begitu. Saya bilang Tuhan tolong supaya mereka datang gereja. Lebih sakit mana? Mereka yang di dalam tapi tidak datang gereja atau mereka yang di luar? Lebih sakit tuh mereka yang kita tinggal di dalam tapi tidak datang gereja. Itu lebih sakit. Ya, saya berdoa. Tuhan punya buat jadilah. Bukan hanya bilang
ini Mama Gembala datang berdoa saya di gereja, tapi Mama Gembala akhirnya tinggal di gereja sudah. Ya, Tuhan punya buat waktu saya punya kakak meninggal itu, saya berdoa untuk dia. Saya bilang, Tuhan, saya rindu sekali saya dan saya punya kakak ini sama-sama melayani Tuhan. Ya, karena yang ikut persis Bapak tua itu hanya saya saja, karena saya masih kecil-kecil itu saya punya Bapak jalan kemana itu saya selalu ikut. Sampai orang tanya, Mama di mana? Ibu di mana? Ibu yang kecil ada ikut-ikut saya ini. Bapak tuh tunjuk saya ini ibu yang kecil, ini ibu kecil yang sedang ikut-ikut saya ini. Makanya saking terlalu sayangnya beliau sama saya tuh, waktu saya kuliah di Jakarta, ya beliau antar saya, Bapak tuh antar saya naik kembali pesawat pulang tuh sepanjang jalan tuh Bapak tuh hanya menangis tuh karena itu salah satunya karena itu. Saya sering kemana saya Bapak tuh ajak tuh saya ikut. Makanya orang tanya, ibu yang mana? Ini ibu kecil yang ada ikut saya ini. Itu sudah. Ya. Bergumul. Saya bergumul. Akhirnya apa? Bukan Tuhan panggil masuk gereja melayani sama-sama. Tuhan panggil masuk ke alam yang sana. Siapa yang sakit hati? Ini Mama Elora Puni masih ada kesempatan selama masih bernafas. Saya punya tuh sudah tidak ada nafas lagi. Itu juga pergumulan saya. Saya bergumul. Lalu ketika saya menangis, saya bukan menangis itu untuk apa ya? Saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya sedang bergumul untuk saya punya kakak. Kenapa sampai Tuhan panggil? Ini kan artinya dia masih muda, masih kuat. Kita masih bisa melayani Tuhan. Begitu. Waktu itu kita Bapak di sini juga belum gembala. Bapak belum gembala di sini. Ya. Saya bergumul, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan, dia datang. Saya bilang begini, Ibu, saya ini berdoa untuk saya punya kakak, tapi kenapa seperti ini? Kenapa kok kakak saya harus dipanggil Tuhan? Itu Ibu bilang apa? Mungkin sekarang kamu tidak tahu maksud Tuhan, tapi suatu saat nanti kamu akan mengerti maksud Tuhan. Saya pegang itu kata-kata sampai sekarang. Dan ketika setelah penguburan Bapak Gembala bilang, Lasti pindah Pisoe sudah. Kuliah di Soe, saya bilang tidak Bapak, saya kembali ke Jakarta. Itu 3 hari setelah penguburan. Waktu penguburan saya Bapak langsung sampaikan, pindah sudah di Soe, sekolah Alkitab di Soe. Tidak Bapak, saya sudah berdoa dari dulu, saya kuliah di Jakarta, maka saya akan selesaikan di Jakarta. Itu pergumulan yang luar biasa. Ya, ketika sedang dalam masa berduka, tiba-tiba orang telepon lagi bilang, Adi, Lasti, kau pulang sudah. Ini kami sudah dapat penglihatan, ini kuburan di samping lagi. Saya masuk ke kamar doa, saya ajak teman-teman saya, mereka masih lama, saya duduk situ, saya berdoa, saya menangis. Saya bilang, Tuhan tahu betapa orang tua saya mengasihi Tuhan. Ya, tidak ada yang mereka lakukan yang artinya tidak berkenan, menyakiti hati orang lain, tidak ada. Saya sangat tahu orang tua saya. Kenapa sampai orang-orang mengatakan hal seperti ini? Akhirnya saya ber1 minggu di Jakarta, saya pulang kembali ke Atambua. Bapak Gembala bilang apa, Lasti, untuk saya ini kuat, kalau tidak saya juga sudah jantungan. Karena apa? Semua orang sedang menuduh saya yang tidak. Ya. Akhirnya setelah itu beliau juga mungkin saking beban pikiran dan sebagainya, beliau juga sakit. Ya. Tapi itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Tuhan izinkan setiap pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mengerti. Kita jangan sama seperti orang-orang dalam ayat ini, dikatakan di ayat terakhir, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jangan sama seperti orang yang dicatat dalam Alkitab ini, bahwa mereka sudah melihat banyak mujizat, tapi mereka masih keraskan hati mereka. Amin. Jangan seperti itu. Tapi jadilah orang-orang yang memahami rencana dan kehendak Tuhan. Dan tidak boleh juga kita paksakan apa ya. Berjalan saja. Amin. Berjalan saja waktu ini. Kita jalani saja dengan penuh sukacita, sambil terus berdoa, menantikan jawaban Tuhan. Pasti Tuhan akan sampaikan. Dan saya melihat semua peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan saya, sekalipun itu menyakitkan, tapi ternyata ada rencana Tuhan. Kita dengar kesaksian, ya, beberapa minggu yang lalu kita kehilangan seorang penyanyi rohani, Melita Sidabutar, ya. Dia mengalami kehilangan juga yang luar biasa, mengalami kehilangan kembarnya dia, separuh jiwanya dia. Ya, tapi dia bilang apa? Ya, saya percaya bahwa melalui keluarga saya ada kesaksian, ada banyak orang yang diselamatkan. Kalau kita berpikir, wah ini orang ini masih muda sekali, penyanyi hebat, ada orang-orang yang termaksud saja, pasti kita menyesal, kenapa Tuhan ambil dia? Padahal ini lagi masa tinggi-tingginya dia, lagi masa jayanya dia. Tapi apa ketika dia meninggal, semua podcast keluar bagaimana dia punya kehidupan dengan Tuhan. Dia benar-benar serahkan dia punya kehidupan sama Tuhan. Ya, ketika dia meninggal, kita lihat ada merpati 2 ekor, ya, datang di rumah duka, di tempat duka. Orang-orang, banyak orang yang saya lihat komentarnya, mereka bilang apa? Kami iri dengan kepergiannya mereka, dengan cara mereka pergi. Kenapa? Terlalu indah. Ya, bagaimana Tuhan yang menjemput mereka, dan bagaimana sebelum Tuhan menjemput mereka, mereka punya kehidupan dengan Tuhan itu luar biasa. Padahal mereka masih muda, cantik-cantik, suara bagus, lagu-lagu mereka memberkati. Tapi kita jangan lihat endingnya. Kita jangan lihat Roh Kudus turun, merpati, orang bilang melambang merpati itu lambang Roh Kudus. Kita jangan lihat dia punya akhir itu, tapi kita lihat dia punya proses. Dia sudah kehilangan, dia punya kembar, dan dia berusaha untuk kasih kuat, dia punya hati. Ya, dia punya kesaksian. Dia waktu dari kecil dia sudah diajar untuk melayani Tuhan, bersama-sama dengan keluarganya hidup takut akan Tuhan. Ketika teman-temannya mengalami masalah, dia selalu bilang apa? Tuhan Yesus itu baik. Jadi tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang besar. Kamu bisa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pasti tolong kamu. Sampai di titik di mana dia tidak bisa kuliah. Keluarga mereka mengalami drop yang luar biasa. Dia tidak bisa kuliah. Dia berusaha mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, padahal ini dia tidak bisa kuliah. Dan terakhir, peristiwa besar yang Tuhan izinkan terjadi, kembarnya dia, panutan hidupnya, harus pergi. Walaupun mereka berdua kembar, tapi dia sangat meneladani kehidupan dari kembarnya kakaknya, ya. Harus pergi. Dia merasa kehilangan yang begitu luar biasa. Sampai setiap hari dia hampir-hampir menangis, dan dia berpikir bahwa orang yang paling menderita dalam ini rumah bukan mama dan bapak, bukan abang-abang saya, tapi saya yang paling menderita. Dia berpikir bahwa semua yang terjadi ini yang paling menyakiti itu saya yang paling tersakiti. Kenapa saya harus kehilangan kembarnya saya? Namanya orang kembar tidak bisa pisah. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Dia sudah melewati berbagai macam proses yang luar biasa dalam kehidupannya. Sampai apa? Proses itu pada akhirnya indah. Walaupun dia sudah meninggal, tapi hari-hari ini banyak orang sedang menceritakan bagaimana kehidupannya dia. Orang-orang sedang melihat bagaimana perjalanan kehidupannya dia. Kecintaannya akan Tuhan itu luar biasa. Amin. Ada banyak perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita lupakan itu. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita. Amin. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata, firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Jangan pernah takut, selalu berusaha tenang, selalu berusaha untuk punya hubungan dengan Tuhan, selalu berusaha untuk terhubung, terkonek dengan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melewati setiap badai, setiap proses yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua, firman Tuhan
sudah sangat menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan perhatikan kehidupan kita. Di perikop sebelumnya juga kita melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan punya kasih yang besar. Amin. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Yang Dia mau adalah bagaimana setiap hari dalam kehidupan kita belajar untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengerti setiap maksud Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita setia, amin. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.